Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani dengan NIM C0C023012. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya bikin dengan judul perseroan terbatas. Nah, yang pertama yaitu pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. PT didirikan berdasarkan perjanjian dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Secara hukum, PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur berbagai aspek pendirian, struktur organisasi, kewajiban, dan hak pemegang saham dalam sebuah perusahaan. Ciri-ciri PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Nah, PT didirikan berdasarkan perjanjian dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Secara hukum, PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur berbagai aspek pendirian, struktur organisasi, kewajiban, dan hak pemegang saham dalam sebuah perusahaan. Jenis-jenis perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, PT terbuka atau TBK. PT terbuka adalah perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik melalui bursa efek. Artinya, kepemilikan perusahaan ini bisa dimiliki oleh banyak pihak yang membeli sahamnya. Di pasar modal, contoh perusahaan TBK di Indonesia yang pertama yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Yang kedua PT Unilever Indonesia Tbk. Dan yang ketiga ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan yang kedua ada PT Tertutup. Nah, PT Tertutup adalah PT yang sahamnya hanya dimiliki oleh pihak tertentu, seperti keluarga atau kelompok investor tertentu, dan tidak diperjualbelikan di pasar modal. Nah, jenis-jenis perseroan terbatas yang ketiga yaitu PT Penanaman Modal Asing atau PMA. PT PMA adalah perseroan yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari investor asing. PT PMA harus mendapatkan izin khusus dari BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal dan tunduk pada regulasi investasi asing di Indonesia. Dan yang keempat adalah PT Persero. PT Persero adalah perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuan PT Persero adalah menjalankan bisnis dengan tetap memperhatikan kepentingan publik. Dan contoh PT Persero di Indonesia yang pertama yaitu PT Pertamina atau Persero, dan yang kedua yaitu PT PLN, dan yang ketiga ada PT KAI. Selanjutnya ada proses pendirian perseroan terbatas. Nah, untuk mendirikan sebuah PT ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, berikut langkah-langkah dalam mendirikan PT di Indonesia. Yang pertama, penyusunan akta pendirian. Akta pendirian harus dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia dan berisi informasi mengenai nama dan alamat PT, maksud dan tujuan perusahaan, struktur kepemilikan saham, hak dan kewajiban pemegang saham, modal dasar perusahaan, dan yang kedua yaitu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenham. Setelah akta pendirian dibuat, dokumen tersebut harus disahkan oleh Kemenkumham agar PT memiliki status badan hukum resmi. Dan selanjutnya ada yang ketiga yaitu pembuatan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan izin usaha. PT wajib memiliki NPWP sebagai identitas pajak perusahaan. Nah, selain itu, izin usaha harus diperoleh melalui sistem online single submission atau OSS. Dan yang keempat ada pendaftaran ke instansi terkait. Nah, PT harus terdaftar di berbagai instansi sesuai dengan sektor bisnisnya. Misalnya BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan, dan sebagainya.
Selanjutnya ada struktur organisasi perseroan terbatas. Nah, PT memiliki struktur organisasi yang jelas untuk memastikan jalannya operasional secara profesional dan transparan. Struktur ini meliputi yang pertama, rapat umum pemegang saham atau RUPS. RUPS adalah pemegang saham kekuasaan tertinggi dalam PT yang berhak mengambil keputusan besar seperti perubahan anggaran dasar, pengangkatan direksi, dan pembagian dividen. Dan yang kedua yaitu direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan operasional. Direksi bertindak atas nama perusahaan dan bertanggung jawab terhadap jalannya bisnis. Dan yang ketiga ada Dewan Komisaris. Bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi. Komisaris dapat memberikan evaluasi dan nasihat terkait kebijakan perusahaan. Dan selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan PT. Nah, keunggulan PT itu tanggung jawab pemilik terbatas dan mudah mendapatkan modal dari investor atau bank. Berkelanjutan perusahaan lebih stabil. Dan kelemahan PT yaitu biaya pendirian dan administrasi lebih besar. Peraturan yang ketat dari pemerintah dan keputusan bisnis bisa lebih lambat karena harus melalui RUPS. Studi kasus perseroan terbatas di Indonesia. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Contohnya yaitu PT Terbuka. Dan yang kedua ada PT Pertamina atau Persero. Contohnya PT Persero milik negara. Dan yang ketiga ada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Contohnya startup yang memiliki PT Terbuka. Sekian presentasi dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang mengenakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.